Mohon maaf, saya ulangi dulu ya. Baik, mohon izin memulai presentasi saya. Jadi adapun praktik baik yang saya lakukan dalam hal ini, saya beri nama Bersinar. Jadi mohon izin sebelumnya saya memperkenalkan diri, saya adalah Ibu Indra Wulan. Saya adalah seorang guru sejarah di SMA Negeri 11 Luwu Timur. Sehingga adapun yang menjadi praktik baik saya di sini adalah Bersinar atau akronim dari belajar sejarah menginspirasi dengan mesin waktu. Baik Bapak Ibu, sebelumnya izinkan saya berpantun juga ya, Bu Febri. Mohon izin untuk cakepnya. Jalan-jalan ke Sulawesi, Cakep. jangan lupa singgah ke Losari. Cakep. Terima kasih telah bergabung di webinar ini Cakep. untuk saling menginspirasi. Cakep. Jadi, izinkan saya juga menyampaikan apa yang menjadi moto saya selama ini, yakni jadilah guru pembelajar karena guru yang layak mengajar adalah guru yang terus belajar. Di layar kita, saya tampilkan beberapa akun media sosial saya. Mari Bapak Ibu saling berkolaborasi dan mungkin bisa saling sharing di sana. Jadi mari kita saling follow-followan. Baik, saya lanjut terkait masalah apa sih sebenarnya yang dimaksudkan dengan bersinar itu sendiri. Jadi bersinar itu sebagaimana tadi yang sudah saya sampaikan bahwa dia adalah akronim dari belajar sejarah menginspirasi dengan mesin waktu. Nah, dalam hal ini yang saya lakukan adalah dengan pemanfaatan video pembelajaran serta multimedia pembelajaran interaktif yang sesungguhnya masih dalam bentuk yang sederhana ya Bapak Ibu, dibandingkan dengan rekan-rekan saya sebelumnya, yakni dengan langkah pembelajaran bisa dilakukan melalui pendekatan yang kreatif dan terintegrasi dengan teknologi. Mohon izin menyampaikan terkait masalah situasi. Jadi saya bersyukur berada di webinar ini yang ternyata teman-teman narasumber saya sebelumnya semuanya juga memiliki pemikiran yang sama dengan saya. Jadi semuanya ini memiliki sudut pandang yang berbasis kekuatan atau melihat situasi murid-muridnya tidak melihat dari sudut kelemahan, tetapi potensi-potensi apa yang ada di murid yang bisa dikembangkan. Nah, saya juga demikian Bapak Ibu. Sudut pandang yang saya gunakan adalah inquiry apresiatif, di mana dalam hal ini situasi yang ada di sekolah saya adalah saya melihat setelah saya mengidentifikasi aset yang ada di sekolah saya, dalam hal ini aset manusianya, yakni tidak lain adalah murid saya. Ternyata murid-murid saya ini bisa dikatakan itu sudah sangat akrab dan bahkan cepat beradaptasi dengan pembelajaran, terutama yang sudah terintegrasi dengan TIK. Di mana ternyata dalam penggunaan media atau integrasi TIK ini, itu saya melihat bahwa ini akan bisa berpengaruh baik dalam proses pembelajaran demi membantu murid-murid kita mencapai tujuan pembelajarannya. Namun tentu dari segi situasi yang nantinya akan menjadi latar belakang saya menerapkan praktik baik bersinar, tentu ada pula tantangan yang saya hadapi. Nah, salah satu tantangan yang saya hadapi, Bapak Ibu, mohon izin, bahwasanya sekolah saya itu juga memang ada diberlakukan aturan tata tertib ya di mana murid itu belum diperkenankan untuk membawa perangkat HP, namun diperbolehkan ketika memang itu digunakan dalam proses pembelajaran. Jadi tidak terlalu sekaku itu misalnya tidak boleh, tapi diperbolehkan ketika ada proses pembelajaran yang memerlukan perangkat tersebut. Kemudian yang kedua itu dari segi teknis juga, yakni dari segi pemakaian WiFi yang ada di sekolah yang ternyata belum
merata di seluruh lingkungan sekolah yang ada. Kemudian juga terkait masalah bagaimana manajemen waktu, mungkin sama tadi ya dengan Ibu Febri yang sebelumnya, bahwasanya sebagai guru tentu yang menjadi tantangan adalah ketika kita mau menerapkan satu inovasi, pasti harus membutuhkan manajemen waktu yang baik, Bapak Ibu. Kenapa? Karena menerapkan satu metode pembelajaran yang bervariasi, kemudian metode pembelajaran yang baru, inovasi, itu tentu harus ada waktu tertentu yang kita harus fokus di sana dan agar murid-murid nantinya akan lebih mudah lagi beradaptasi. Baik, adapun yang menjadi tujuan dari penerapan bersinar, saya mau mengatakan bahwa pelajaran saya sampai hari ini selalu syarat dikatakan dengan pelajaran yang selalu dikaitkan dengan hafalan. Ini yang menjadi salah satu tugas terbesar saya, bagaimana mengubah paradigma itu yang ada di murid-murid saya. Jadi, yang saya inginkan dalam penerapan bersinar ini, anak-anak bisa mengembangkan keterampilan berpikir kritisnya, di mana standarnya adalah murid saya bisa menganalisis dan membandingkan peristiwa sejarah melalui penggunaan video pembelajaran dan multimedia pembelajaran interaktif untuk menarik kesimpulan yang relevan dengan konsep masa kini. Jadi lebih kontekstual dan berkaitan dengan apa yang dijalankan mereka di kehidupannya saat ini. Pembelajaran sejarah diharapkan tidak lagi konseptual atau hanya sekedar mengenal teori saja, tetapi bagaimana mereka bisa menarik nilai-nilai yang baik, yang positif, dan berdampak bagi kehidupan para murid kita hingga saat ini. Baik Bapak Ibu, terkait masalah tahapan bersinar, tentunya sama dengan Bapak Ibu sekalian, di awal pembelajaran sebelumnya, entah di awal materi atau di tahun pelajaran, yang harus kita lakukan tentu adalah melakukan diagnosis, asesmen diagnostik, di mana kita harus perlu mengetahui terlebih dahulu, Bapak Ibu, apa sih yang menjadi kebutuhan dari murid-murid kita. Baik itu dari segi kesiapan belajar, kemudian apa yang menjadi minat belajar mereka, dan terakhir terkait masalah profil belajar mereka, termasuk seperti apa gaya belajar yang dimiliki oleh murid-murid kita. Nah, dalam hal ini saya biasanya menggunakan platform seperti Google Form, dan juga mungkin di lain kesempatan juga saya melakukannya dengan cara konvensional, yakni seperti digambar, hanya menggunakan sticky note saja. Tapi efektivitasnya agar bisa terdokumentasi ya pembelajaran kita dengan baik, sebaiknya saya menyarankan dengan menggunakan aplikasi-aplikasi yang memungkinkan untuk dilakukannya asesmen diagnostik. Baik, adapun tahap bersinar di sini juga sesuai dengan akronimnya tadi, di mana tahapannya ini terdiri dari B belajar, kemudian E eksplorasi, R refleksi, S simulasi, I interaktif, N narasi, A aksi, dan R rekayasa pembelajaran. Nah, mari kita lihat ya Bapak Ibu seperti apa sih langkah pembelajaran yang selama ini saya lakukan. Jadi di langkah pertama yakni B, ya, belajar dengan melibatkan murid atau siswa secara aktif. Nah, saya ingin sedikit menyampaikan bahwa kemarin di tugas pembatik level 3, karya yang saya hasilkan itu sama dengan tadi dengan Bu Ari, saya lebih memilih untuk menyelesaikan tugas video pembelajaran. Jadi adapun kemudian beberapa platform yang saya gunakan, aplikasi yang saya gunakan, dalam menunjang proses pembuatan video saya itu, pertama secara betul-betul utuh, itu saya menggunakan aplikasi Filmora. Kemudian ada banyak aset-asetnya di dalam atau elemennya itu yang saya gunakan adalah Canva for Education. Kemudian ternyata sebelumnya saya punya green screen, tapi ternyata green screen-nya karena habis pindahan saya lupa taruhnya di mana, maka saya juga mengkolaborasikannya dengan aplikasi CapCut ya. CapCut-nya lebih ke CapCut yang ada di web ya, Capcut web, di mana di sana ada AI-nya yang membantu kita meskipun tanpa menggunakan green screen, itu bisa berfungsi kunci kromanya dan menghilangkan latar belakang.
biasa juga sih sebenarnya digunakan Canva ya Bapak Ibu. Jadi sesuai dengan Bapak Ibu sekalian nyamannya menggunakan aplikasi apa. Nah, dalam hal ini, adapun langkah pembelajaran saya di tahap pertama, yakni belajar dengan melibatkan siswa secara aktif adalah saya membuka materi dengan video pembelajaran yang tadi dengan memanfaatkan video pembelajaran saya, hasil karya di level ketiga, yang mana ini saya maksudkan untuk menggugah minat murid-murid saya pada topik materi tertentu. Dan dalam hal ini, materi saya itu terkait masalah imperialisme dan kolonialisme Barat Indonesia. Selain itu, saya juga menggunakan beberapa video-video lain yang ada di platform Merdeka Mengajar. Jadi saya membebaskan murid saya untuk memilih bahan belajar apa saja yang mereka mau gunakan, dan mungkin itu salah satunya adalah video pembelajaran. Nah, di sisi lain, di sini ada juga video pembelajaran saya ya, yang mungkin dia videonya secara langsung live, jadi tidak membutuhkan editing seperti karya yang ada di pembatik level 3. Itu juga saya share karena ini juga sudah saya masukkan ke dalam platform Merdeka Belajar di bukti karya yakni bahan ajar. Nah, langkah pembelajarannya seperti apa Bapak Ibu? Jadi langkah pembelajarannya adalah pertama saya menayangkan langsung ya di depan kelas dengan menggunakan proyektor, anak-anak bisa langsung menontonnya secara bersama dan mengeksplornya nanti di tahap berikutnya. Kemudian untuk sumber-sumber belajar lainnya saya juga menyiapkan link QR code yang mereka bisa akses melalui penggunaan Google Lens ataupun aplikasi-aplikasi pembaca QR code lainnya yang ada di gawai anak-anak. Kemudian di langkah pembelajaran berikutnya, yakni eksplorasi oleh murid, mungkin tadi saya kaitkan dengan apa yang saya angkat di judul, bahwasanya belajar sejarah menginspirasi dengan mesin waktu. Jujur, kata mesin waktu di sini hanya bermakna metafora ya Bapak Ibu, di mana dalam sejarah karena memang objek kami itu adalah fakta atau peristiwa yang sudah terjadi di masa lampau, sehingga saya merasa bahwa perlu ada mesin waktu yang kekinian yang bisa menghantarkan siswa-siswa saya itu masuk pada konsep imajinatifnya sehingga mereka bisa mengeksplorasi secara mendalam ke masa lalu, seolah-olah mereka sedang berada di waktu tersebut. Nah, seperti apa langkah pembelajaran yang saya lakukan? Lagi-lagi saya melalui ya video pembelajaran, di mana di sana siswa dikatakan bisa berpindah waktu ke masa tertentu, misalnya masa kolonialisme di Indonesia, di mana saya juga di sini memanfaatkan teknologi lain yakni augmented reality atau AR, di mana yang saya gunakan di sini adalah dengan penggunaan Assembler Edu ya. Meskipun jujur saya adalah termasuk yang baru mengeksplorasi ya, tapi tentu untuk pembelajaran ini sangat bermanfaat dan disarankan Bapak Ibu karena murid-murid itu perlu, terutama seperti mata pelajaran saya itu perlu melihat langsung secara detail, dan pemanfaatan IR ini juga sangat membantu untuk bagaimana mereka mencapai tujuan pembelajaran. Nah, di tahap ini juga saya mengkolaborasikannya dengan memberikan games kepada anak-anak ya, yakni TTS, teka-teki sejarah, alias teka-teki silang, yang harapan saya adalah agar murid-murid saya bisa lebih mudah mengingat ya dan mengeksplorasi setiap kata kunci dari setiap peristiwa sejarah yang mereka pelajari. Selanjutnya, di langkah pembelajaran selanjutnya yakni refleksi. Mungkin ini akan mengundang pertanyaan, misalnya seperti ini, kok refleksinya diadakan di pertengahan pembelajaran ya Bapak Ibu? Nah, karena yang selama ini mungkin sering dilakukan adalah refleksi itu dilakukan di akhir pembelajaran. Jadi itu menurut pemahaman yang saya peroleh ya, salah satunya adalah dari program pendidikan guru penggerak bahwasannya
itu adalah salah satu bentuk miskonsepsi karena tentu ketika kita melakukan refleksi itu tidak membutuhkan waktu yang harus ditentukan, kapan saja sebenarnya kita bisa melakukan refleksi. Jadi tidak hanya di akhir pembelajaran. Nah, tapi di langkah pembelajaran dalam bersinar, yang dimaksudkan dengan refleksi di sini adalah satu langkah setelah eksplorasi di mana siswa itu diajak untuk merefleksikan, tapi bukan merefleksikan bagaimana proses pembelajaran ya Bapak Ibu, tetapi atas apa yang mereka telah pelajari dan alami selama perjalanan mereka dengan mesin waktu tadi. Nah, langkah pembelajarannya seperti apa? Langkah pembelajarannya adalah siswa menuliskan jurnal reflektif tentang apa yang mereka pelajari dari peristiwa sejarah tersebut dengan menggunakan permainan Unostako sejarah yang telah ditempelkan pertanyaan-pertanyaan refleksi sesuai dengan bagaimana peristiwa tersebut berdampak pada dunianya saat ini. Jadi Bapak Ibu, jujur di sini saya juga kembali mengkolaborasikan antara games yang ada yang terintegrasi dengan teknologi dengan games-games yang bersifat konvensional. Harapannya adalah agar betul-betul bisa menarik minat belajar dari para murid saya. Jadi ini dimodifikasi ya, di mana di setiap baloknya itu ternyata sudah ditempeli pertanyaan-pertanyaan yang akan menghantarkan anak-anak bisa mengeksplorasi dan merefleksikan kembali tentang materi yang sebelumnya mereka sudah dapatkan di video-video pembelajaran yang telah mereka manfaatkan. Kemudian di langkah pembelajaran selanjutnya, yakni simulasi, mohon izin saya menampilkan video sederhana anak-anak saya. Ini betul-betul pure dilakukan di dalam kelas. Ini ada anak saya yang tidak menggunakan seragam. Saya mengizinkan karena betul-betul mereka yang aktif dan berinisiasi untuk itu. Karena katanya biar sesuai dengan zamannya, Ibu. Jadi saya biarkan dan ini adalah kondisi kelasnya, di mana mereka melakukan simulasi sederhana untuk menyelami skenario sejarah dan berpikir kritis tentang dampak keputusan yang diambil dari peristiwa sejarah. Nah, lantas mungkin ada pertanyaan, nah kalau seperti ini pemanfaatan teknologinya di mana? Nah, dari simulasi singkat ini anak-anak nanti akan sampai di tahap yang akan saya jelaskan nanti berikutnya, bahwasanya mereka akan membuat video pembelajaran yang mana lagi-lagi tadi yang bisa saya bimbing mereka adalah dengan memanfaatkan aplikasi Filmora, Canva, dan CapCut. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian langkah selanjutnya adalah interaktif, di mana dalam tahap ini murid kembali saya bawa ke dalam kelompoknya masing-masing. Mohon izin tadi saya tidak sempat menyampaikan di awal ya, bahwasanya anak-anak dalam pembelajaran ini saya kelompokkan dalam beberapa kelompok, di mana dalam hal ini murid di bagian langkah pembelajaran interaktif ini itu melaksanakan diskusi di kelompoknya masing-masing tentang hasil eksplorasi video pembelajaran yang tadi sebelumnya mereka sudah tonton, di mana mereka dalam hal ini terjadi interaksi yang kuat dan terlihat dari mereka mampu untuk berbagi pandangan dan analisis tentang bagaimana peristiwa sejarah yang memengaruhi dunia modern atau kehidupan mereka saat ini. Jadi betul-betul setiap langkah saya mengupayakan agar pembelajarannya tersebut itu benar-benar lebih kontekstual. Karena terkadang murid saya mengatakan bahwa untuk apa sih Bu belajar sejarah, seakan-akan kita tidak bisa move on katanya dari masa lampau. Nah, saya mau mereka belajar sejarah secara bermakna sehingga mereka bisa menemukan nilai-nilai apa sih yang ditinggalkan oleh setiap peristiwa yang telah terjadi di masa lampau. Nah, adapun langkah selanjutnya yakni N, yaitu narasi, di mana dalam hal ini murid dapat membuat produk, misalnya membuat infografis, video pendek, atau presentasi yang menggambarkan kejadian historis seolah-olah mereka menjadi saksi mata langsung dari peristiwa tersebut. Nah, dari praktik baik yang saya lakukan, ternyata anak-anak saya itu cenderung memilih dua produk yang hampir di semua kelas
itu lebih banyak yang memilih itu. Meskipun mungkin ada yang memilih memilih produk lain, misalnya musikalisasi materi sejarah, tapi dengan pemanfaatan teknologi seringkali yang mereka pilih itu ada dua, yakni infografis dengan menggunakan Canva dan juga pembuatan video pendek. Nah, dalam hal ini platform yang saya gunakan atau aplikasi yang saya gunakan adalah Canva for Education, kemudian saya kolaborasikan juga dengan Padlet di mana di sana kami membuat dinding agung untuk eh, memposting hasil-hasil karya anak-anak, dan di sana juga mereka bisa saling berinteraksi ya, saling menyukai, kemudian saling memberikan pertanyaan, dalam artian saling memberikan respon yang tujuannya adalah untuk lebih mengembangkan materi pembelajaran. Nah, selanjutnya di langkah berikutnya yakni aksi. Murid melakukan presentasi kelompok tentang topik pembelajaran yang sesuai dengan video pembelajaran yang tadinya mereka sudah tonton, di mana dalam hal ini siswa berbagi pandangan dan analisis tentang bagaimana peristiwa sejarah memengaruhi dunia modern. Jadi bila mana ada kelompok ya yang tadi sebenarnya juga mereka memilih untuk membuat bahan presentasi, yaitu mereka langsung presentasikan di depan kelas bagaimana yang saya tampilkan. Kemudian bagi mereka mungkin yang membuatnya dalam bentuk infografis itu bisa ditampilkan juga, dan intinya dalam langkah pembelajaran ini mereka melakukan presentasi kelompok eh, ya presentasi kelompok terhadap tentang materi-materi pembelajaran yang mereka sudah eksplorasi sebelumnya melalui video pembelajaran. Kemudian langkah pembelajaran terakhir yakni rekayasa pembelajaran, di mana saya di sini memfasilitasi penguatan materi murid saya dengan menggunakan multimedia pembelajaran interaktif atau game digital edukatif untuk membantu para murid saya untuk lebih belajar dengan menyenangkan dan inspiratif. Mungkin dibandingkan dengan MPI buatan rekan-rekan saya ya, ini cukup sederhana karena memang sejak awal saya membuat ini kemarin itu waktu level 3 ini belum sempat selesai. Makanya untuk mengefektifkan waktu pada saat itu takut ketinggalan, saya berpindah ke eh, pembuatan video pembelajaran. Baik, Bapak Ibu, izin melanjutkan lagi terkait masalah refleksi. Tapi mungkin sebelum saya ke refleksi, saya mau izin ke menampilkan video pembelajaran saya dulu ya. Meskipun ini sangat sederhana, tapi saya mau memperlihatkan kepada teman-teman bahwasanya hasil inilah yang membawa saya hingga sampai ke level 4. Salah satu ya yang membawa saya ke level 4. Belum terlihat ya, Bu Feb? Sudah, tapi belum Ibu tampilkan. Sebentar, karena layar saya menjadi mengecil. Oke, siap. Sudah terlihat, Bu Febri? Belum ya? Tampilan bahan ajar. Di Di sini yang eh, di PMM ya? iya betul. Oke. Nah, jadi ini salah satu karya sederhana saya, Bapak Ibu, yang kemarin merupakan hasil kreasi di level 3. Mungkin sedikit saja ya yang bisa saya tampilkan.
Dan dia bertemu lagi dengan Bu Indra Wulan dalam pembelajaran secara seru dan juga menyenangkan. Hari ini kita kira-kira akan belajar tentang apa ya? Yuk, mari kita simak video pembelajaran ini hingga selesai. Anandaku sekalian, apa yang terlintas dalam pikiran Anandaku Percepat bila saja. kolonialisme adalah satu paham tentang penjajahan di mana fokusnya lebih kepada penguasaan tanah, yang dalam hal ini lebih ke penguasaan wilayah dan sumber daya alam. Nah, tahukah anak-anakku negara mana saja yang pernah menjajah Indonesia? Pertama, faktor pendorong yang menjadi fokusnya adalah kondisi di Eropa. Kondisi A, mendorong kedatangan bangsa Eropa ke menjadi faktor pendorong kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia, yakni motivasi pencarian daerah baru, yakni akibat pergeseran dari zaman kegelapan ke zaman pencerahan dan juga pergeseran teori geosentrisme ke Ya, seperti itu kira-kira yang saya hasilkan di pembatik level 3 kemarin, Bapak Ibu, sangat sederhana ya. Eh, tapi harapan saya adalah semoga Bapak Ibu di tahun berikutnya mungkin yang ada niatan untuk mengikuti kegiatan pembatik setidaknya sudah ada gambaran bahwa seperti apa sih karya-karya teman-teman yang kemudian bisa dinyatakan lolos dalam level 4. Nah, terakhir izin saya mengungkapkan apa yang menjadi hasil refleksi saya. Dalam hal ini kondisi setelah saya melakukan praktik baik bersinar tadi sebelumnya yang sudah saya paparkan, yakni ternyata saya memperoleh murid-murid yang lebih bersemangat belajar dan bertanggung jawab dalam mencapai tujuan pembelajarannya. Jadi memang ya ketika pembelajaran itu dikaitkan dengan teknologi, biasanya betul-betul bisa memicu semangat dan minat belajar daripada peserta didik. Kemudian demikian juga dari segi kolaborasi Bapak Ibu, di mana saya memperhatikan melihat hasil refleksinya bahwa kolaborasi murid-murid saya menjadi sangat baik dan ini terlihat dari meningkatnya interaksi dalam pembelajaran. Jadi sebelumnya ketika pembelajarannya lebih konvensional, dan ketika pembentukan kelompok, itu biasanya ada individu-individu murid tertentu yang lebih mendominasi. Tetapi ternyata ketika dengan pengintegrasian TIK di dalamnya, karena memang tentu ada proyek-proyek sederhana yang harus mereka selesaikan, sehingga kolaborasi mereka lebih terpacu dan ini bisa memperlihatkan interaksi yang lebih baik. Kemudian dengan penggunaan teknologi tadi itu ternyata bisa mendorong kreativitas murid-murid juga bisa lebih berkembang dan membangun keterampilan TIK karena tadi juga pemanfaatannya adalah video pembelajaran, keterampilan yang terbangun di sini salah satunya yang paling meningkat adalah terkait masalah literasi digitalnya. Dan dari semua hasil refleksi ini tentu juga akan berdampak secara langsung maupun tidak langsung terhadap hasil belajar murid-murid kita yang meningkat. Baik, mungkin seperti itu saja yang bisa saya bagikan untuk sesi ini, Bu Febri. Untuk selanjutnya, mohon izin saya untuk memandu kembali pada sesi materi dengan pemateri kita, yakni Ibu Maulidah Rahmi Sagala, MPD, dari UPT SPF SMP Negeri 1 Lubuk Pakam, Sumatera Utara. Kepada Ibu Maulidah dengan hormat kami persilahkan. Masya Allah, mantap sekali paparan dari Bu Ulan ya. Jadi saya merasa agak-agak gimana gitu deh. Setelah Bu Ulan kayaknya, aduh gimana nih ya pemaparan saya selanjutnya gitu. Tapi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nggak mau kalah, saya tetap ada pantun. Nanti dibantu cakepnya juga ya Bapak Ibu ya. Ombak berdebur menghias pasir. Angin berhembus, sejuk dan nikmat. Walau sudah di sesi terakhir, semoga Bapak Ibu masih terus semangat.
Yang saya Oke. hormati Bapak Ibu semuanya yang sudah berhadir di sesi webinar Transdiktif kali ini, di mana masih semangat di malam hari ini, masih semangat untuk menimba ilmu. Saya Maulida Rahmi Sagala dari Sumatera Utara. Ya, seperti tadi dibilang Bu Ari, walaupun belum pernah ke Sulawesi, saya sudah berteman dengan ibu-ibu yang cantik-cantik yang Masya Allah pinter-pinter dari pembatik level 4 ini. Sebelumnya, sebelum kita mulai masuk ke materi saya izin Bapak Ibu kita bermain fokus dulu, asah fokus kita dulu Bapak Ibu. Udah kelihatan Bu? Sudah. Oke, nah kita bermain dulu sebentar sejenak. Bapak Ibu nanti bisa bergabung melalui Kahoot ya Bapak Ibu ya. Boleh nanti lihat di situ ada barcode. Nah, di barcode itu Bapak Ibu bisa masukkan barcode-nya atau boleh juga melalui www.kahoot.it, nggak perlu kita download ininya, nggak perlu kita download apa namanya aplikasinya. Nah, jadi Bapak Ibu bisa langsung aja ketikkan di www.kahoot.it, kemudian nanti setelah itu masukkan PIN gamenya 3064758. Nah, boleh juga dengan cara lain, yaitu dengan cara scan barcode yang ada di sini. Ini boleh saya perbesar. Nih, seperti ini Bapak Ibu. Kelihatan Bu Pep? Kelihatan, Bu. Kelihatan. Oke. Gimana teman-teman bisa masuk ke ininya, ke barcode-nya? Oke, sudah ada yang masuk saya lihat ya. Ini sudah ada Bu Ari, sudah ada ini Bapak atau Ibu ya, Denate ya. Maaf ya Bapak Ibu. Ya, kita mulai dulu supaya melatih fokus kita kembali. Oke, ada Ibu Eti, ada Bu Guru Febi. Semakin ramai, semakin semangat ini nanti kita. Ayo, semangat Bapak Ibu. Walaupun sudah malam, kita harus tetap semangat. Oke, ada lagi yang mau saya tunggu atau hanya ini aja Bapak Ibu? Udah ada 7 partisipan yang masuk. Oke, kenapa berkurang jadi 6? Oke, kita mulai aja ya Bapak Ibu ya. Sekaligus kita asah fokus kita sejenak. Kita mulai. Lihat di layar HP-nya Bapak Ibu. Kita mulai 3, 2, 1. Hewan apa yang hanya terdiri dari satu huruf? Ayo Bapak Ibu, kira-kira apa jawabannya? Dari satu huruf. Udang kah? Gajah? Semut? Atau cicak? Oke, ada 3 orang yang benar, tapi ada 1 orang yang salah. Nggak apa-apa, kita lihat dulu poinnya. Oke, Bu Eti ya yang pertama ya. Berikutnya kita lanjut lagi. Ular apa yang selalu sehat? Ular apa nih kira-kira Bapak Ibu? Ular sanca, ular naga, atau ular apa? Ayo. Ya, oke, waktunya sudah habis. Oke, benar semua ternyata. Berikutnya kita lanjut lagi. Masih tetap Bu Eti ya. Di kedua ada Bu Febi. Berikutnya kita lanjut lagi. Apa yang selalu datang tapi tidak pernah tiba? Apa yang selalu datang tapi tidak pernah tiba Bapak Ibu kira-kira? Waktunya 3, 2, 1. Oke, sudah semua jawabannya. Masih ada yang salah. Nggak apa-apa Bapak Ibu. Nah, kita lihat klasemennya masih Ibu Eti. Oke, kita lanjut lagi. Berikutnya, apa yang bisa diisi tapi tidak bisa dituang ya Bapak Ibu? Kira-kira dia bisa diisi tapi tidak bisa dituang. Apakah itu? Ayo, ember atau yang lainnya? Kita lihat. Oke, ada yang benar dan ada yang salah, tidak apa-apa. Nah, berikutnya soal terakhir. Apa yang semakin besar jika diambil sebagian? Nah, ketika diambil sebagian, dia semakin besar. Apa itu ya? Uang, bunga, atau kue?
Apa ya? Masih 4 jawaban nih Bapak Ibu. Oke. Iya, jawabannya adalah lubang. Kita lihat podium yang ketiga. Siapakah yang pemenangnya? Oke, Ibu Novita Sari. Yang kedua itu adalah Bu Guru Febi. Dan yang pertama adalah jeng, 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 Eti. Oke, selamat kepada Bu Eti yang sudah menjadi peringkat pertama. Oke, gimana Bapak Ibu sudah mulai terfokus atau bagaimana nih? Oke, nah kita lanjut aja ya Bapak Ibu. Di sini saya perkenalkan dulu. Nama saya adalah Maulida Rahmi Sagala. Saya berasal dari UPT SPF SMP Negeri 1 Lubuk Pakam, Sumatera Utara. Di sini saya memiliki judul berbagi praktik baik saya yaitu adalah spektrum. Berhubung saya adalah jurusan fisika, jadi ngambilnya ke arah fisika-fisikaan. Nah, jadi spektrum di sini adalah singkatan dari sharing praktik baik pembelajaran dengan TIK yang berpusat pada siswa untuk mewujudkan kurikulum merdeka. Nah, adapun khususnya yaitu materinya penggunaan video pembelajaran dan platform digital dalam mendorong pembelajaran mandiri siswa. Nah, berikutnya di sini ketika saya melakukan berbagi praktik baiknya, seperti tadi narasumber sebelumnya, saya melakukan dengan metode STAR. Nah, STAR di sini yaitu S situasi, kemudian T tantangan, A aksi, dan R adalah refleksi. Nah, kemudian ada pun situasi yang membuat saya melakukan praktik baik penggunaan video pembelajaran dan beberapa platform digital itu adalah yang pertama, siswa kurang aktif, tidak bersemangat, dan kurangnya partisipasi dalam proses belajar mengajar. Yang kedua, guru berusaha menciptakan pembelajaran yang lebih menarik perhatian siswa. Yang ketiga, minimnya bahan ajar interaktif berupa media teknologi digital, namun materi pelajaran kaya akan potensi untuk dikembangkan. Jadi materi kita itu banyak, tapi bahan ajar interaktifnya berupa teknologi digital itu masih sangat sedikit Bapak Ibu. Nah, inilah yang melatar belakangi saya untuk melakukan kegiatan berbagi praktik baik mengenai video pembelajaran interaktif tersebut. Nah, adapun tantangan yang saya dapatkan yaitu yang pertama kesulitan peserta didik dalam memahami konsep materi pembelajaran. Yang kedua, cara membuat pembelajaran menjadi lebih menarik dan mampu memotivasi siswa untuk lebih aktif berpartisipasi. Yang ketiga yaitu tantangannya guru membutuhkan waktu dalam membuat media pembelajaran yang menarik untuk peserta didik. Kemudian yang keempat yaitu keterbatasan siswa menggunakan IT. Jadi walaupun kita menggunakan IT masih ada beberapa siswa yang memiliki keterbatasan. Nah, itu yang menjadi tantangan saya. Berikutnya, apa sih aksinya? Saya memperkenalkan pembelajaran dengan menggunakan video pembelajaran yang interaktif. Kemudian saya mengenalkan beberapa pemanfaatan platform digital seperti Canva for Education, Quizzes, YouTube, Wordwall, dan Kahoot. Nah, di sebelah kiri itu adalah tugas akhir pembatik level 3 saya yang saya berikan kepada anak didik saya. Nah, berikutnya di aksinya secara singkat memang sama saja seperti yang biasanya ada kegiatan pembuka, inti, dan penutup. Yaitu di pembuka itu guru membuka pelajaran, menginformasikan materi pelajaran pada siswa dengan memberikan pertanyaan pemantik. Jadi di videonya saya ada menampilkan sedikit beberapa pertanyaan pemantik. Kemudian di intinya, guru membimbing kolaborasi siswa dan menampilkan video pembelajaran yang interaktif disertai dengan penggunaan platform digital. Di akhir, nanti guru mengevaluasi dan memberikan refleksi kepada siswa. Di sini juga menggunakan platform digital seperti Quizzes. Nah, ini adalah tampilan agak masih loading ya Bapak Ibu karena sepertinya. Ini adalah tampilan anak-anak di kelas ketika mereka sedang menggunakan aplikasi Wordwall untuk mencari kata yang tersembunyi. Nah, di sini sama sekali siswa itu nggak ada yang bising, Bapak Ibu. Mereka semuanya fokus untuk melatih konsentrasi mereka mendapatkan jawaban yang ada di Wordwall tadi. Nah, di mana di Wordwall itu tadi yang mereka cari adalah kata-kata tersembunyi tentang materi yang mereka pelajari. Di sini saya memberikan materi mengenai
prakarya, saya membuat prakarya sama seperti Febri tadi, adalah tentang pengolahan umbi, serealia dan umbi-umbian. Nah, kemudian apa sih hasilnya, refleksinya seperti apa? Nah, di sini yang saya dapatkan adalah siswa merasa lebih bahagia ketika pembelajaran berlangsung. Nah, yang kedua, itu siswa berperan lebih aktif dalam kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, motivasi belajar siswa itu semakin meningkat. Kemudian, pembuatan materi pada video pembelajaran sesuai dengan kebutuhan guru dan siswa masing-masing. Jadi, kalau kita menggunakan video pembelajaran yang kita buat sendiri sebagai gurunya, kita tahu yang mana yang mau dimasukkan sebagai materi, mana yang belum cocok dimasukkan sebagai materi, seperti itu. Nah, itulah yang membuat bahwa video pembelajaran di YouTube itu tidak cocok seperti itu. Jadi misalnya ketika kita hanya mengambil video dari YouTube, terkadang itu tidak cocok dengan materi yang mau kita sampaikan. Makanya kita membuat materi video pembelajaran yang sesuai. Nah, berikutnya ini adalah karya saya ketika di pembatik level 4 kemarin, level 3 kemarin yang sampai lulus ke level 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya itu kami adalah ini merupakan salah satu pertanyaan informatif di materi kelistrikan. Ya. Setelah itu saya juga ada lagi ada juga pertanyaan pembatiknya kalau sekarang ada listrik dan seterusnya ya Bapak Ibu. Kemudian di akhir pembelajaran saya menampilkan scan barcode. Nah, scan barcode-nya ini akan terhubung langsung ke krisis. Nah, di situ ada pemanfaatan foto. Nah, berikutnya Bapak Ibu yang mau berkunjung ke YouTube saya boleh di-subscribe. Nah, isinya adalah nama saya Rahmi Sagala, di situ berisi pendidikan, tutorial dan hiburan. Nah, di sini ada beberapa video saya yang saya buat di YouTube, namun kemarin sempat terkendala beberapa saat dan sempat vakum, tapi ada beberapa video yang bisa sampai tembus 288.000 kali ditonton. Nah, ini ketika masa-masa COVID 4 tahun lalu, Bapak Ibu. Oke, mungkin ada beberapa kata penguatan dari saya, yaitu ilmu pengetahuan tidak punya batas waktu. Terus belajar, sebab perkembangan diri adalah investasi yang terus memberi hasil sepanjang hidup. Jadi walaupun kita sebagai guru sudah menjadi guru, kita tetap harus terus belajar. Karena itu adalah investasi yang akan terus memberi hasil sepanjang hidup kita. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya. Ini kita lanjut sesi tanya jawab ya Bapak Ibu ya. Oke, Iya, Kak Frida. kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya, sesi tanya jawab, boleh diberikan reaksi atau boleh di raise hand, dan boleh disampaikan langsung ingin ditanyakan kepada narasumber yang mana. Boleh ke Bu Ulan, boleh ke Bu Febri, boleh ke Bu Ari, atau boleh ke saya sendiri. Silakan Bapak Ibu, jika ada yang ingin ditanyakan, boleh.
di raise hand, diangkat tangannya, atau boleh juga diberikan reaksinya, Bapak Ibu. Bagaimana? Sepertinya Bu, materi kita sangat-sangat sudah dipahami semuanya ya Bu ya. Makanya para peserta webinarnya sudah paham gitu. Eh, jadi gimana nih Bapak Ibu? Nggak ada yang ingin bertanya? Atau gimana sih sebenarnya eh, tantangan Bapak Ibu, saya mau sharing sedikit nih tantangan Bapak Ibu sahabat teknologi yang sudah lulus mau menuju ke level 4. Sebelum sambil nunggu nih teman-teman mana tahu ada yang mau bertanya, saya ingin bertanya dulu nih ke Bu Ari, ke Bu Febri dan ke Bu Ulan, tantangan apa sih yang dijalanin menuju ke level 4 ini? Coba mulai dari Bu Ari, kepada Bu Ari, saya persilakan. Tantangan apa Bu yang ada Ibu rasakan menuju ke level 4 ini? Dari awal level 1 gitu Bu. Enggak, di level Benar. 3 aja. Ya Boleh. sebenarnya mah pembagian waktu sih ya Bu ya yang jelas karena kan banyak tugas lain selain di sekolah. Kebetulan saya juga jadi penilai aksi nyata, jadi kan harus bagi waktu gitu. Selain itu kemarin juga ini tantangan saya di level 4 sendiri, saya kegiatannya banyak P5, lagi pas P5. Jadi agak susah juga untuk praktek baik ya Bapak Ibu. Itu saja sih mungkin tantangan yang terberatnya mah bagi waktu itu. Nggak ada tantangan yang berat. Karena kalau video kan juga sering buat gitu, jadi udah biasa. Iya, Saja. karena dari tadi, dari profilnya juga udah dari 2020 tadi ya Bu ya? Sudah 2021 mulai mengikuti, udah. oh Ini udah 2021 tahu. udah mulai menggeluti pembatik ya kan? Kalau Bu Ya. Febri gimana Bu Febri? Iya, baik, terima kasih Bu Lida. Mungkin sama dengan Bu Ari ya, bahwasannya kita sebagai guru kan tahu ya bahwasannya kita itu banyak tugas-tugas lain ya, banyak tugas-tugas lain selain ini, apakah itu tugas mengajar, dan kebetulan untuk tahun ini saya juga terpanggil pendidikan profesi guru ya, kita sama Bu Lida. Iya, sama Bu. Iya, Sama-sama jadi otomatis terpanggil itu. Alhamdulillah. Nah, alhamdulillah itu terbagi waktunya itu agak apa ya agak sulit. Namun itu lagi kembali lagi ya di mana kita harus pintar-pintar membagi waktu untuk diri kita sendiri, keluarga, kemudian untuk peserta didik kita di sekolah dan membagi waktu antara pembatik dan PPG ini. Ya, itu saja sih dan kemudian yang kedua ide untuk membuat tugas level 4 seperti multimedia interaktif, otomatis kita harus bagaimana tugas seperti multimedia pembelajaran interaktif ini menjadi lebih menarik. Jadi pastinya kita butuh ide-ide ya, banyak ide seperti itu. Itu sih tantangannya, ide dan waktu. Seperti itu kalau saya. Kalau Ibu Ulan gimana Bu Ulan tantangannya? Silahkan. Baik, terima kasih kesempatannya Bu Rahmi. Jadi hampir saya dengan rekan-rekan kita tadi sebelumnya bahwa manajemen waktu itu sebenarnya yang menjadi tantangan terbesar. Kalau dari segi bagaimana saya menjalani pembatik ini sendiri, karena mungkin saya sudah ada pengalaman sebelumnya di tahun 2020 juga. Alhamdulillah waktu itu sampai 5 besar. Nah, sehingga sebenarnya saya sudah ada pengalaman dan gambaran seperti apa sih nantinya kegiatan pembatik ini berjalannya seperti apa. Tapi jujur Bu Rahmi, tantangan terbesar saya hari ini, dan sebenarnya saya agak ragu-ragu ini untuk bagaimana nanti saya menyelesaikan tugas akhir saya di level ini karena sementara berjalan, mungkin kalau Bu Rahmi dan Bu Febri tadi ada kegiatan PPG ya, saya hari Sabtu ini juga Alhamdulillah nanti akan panen karya di guru penggerak. Sehingga ya luar biasa harus membagi waktu ke sekolah-sekolah, berbagi kemarin, kemudian webinar-webinar yang ada,
Dan di lain sisi juga harus mempersiapkan tuh apa-apa saja yang akan kami perlihatkan hasil-hasil belajar kami di grup penggerak. Jadi itu mungkin sih yang bisa saya sampaikan, Bu Febri ya. Setidaknya ini menjadi semangat ya bagi teman-teman yang lain mungkin nanti yang akan ikut di kegiatan pembatik. Intinya tetap semangat karena tentu ada tantangan-tantangan tersendiri yang mungkin berbeda untuk setiap orang, tapi ya bagaimana kita bisa menyelesaikannya dengan manajemen waktu yang baik. Mungkin itu saja, Bu. Iya. Izin barangkali Oke. Bapak Ibu, Mm-mm. sebenarnya banyak di antara kita yang karyanya lebih bagus gitu ya. Saya yakin banyak lebih bagus. Hanya saja banyak yang tidak berani share gitu. Jadi kalau dari pemerintah itu intinya kita harus mau berbagi. Jadi kadang-kadang Benar. saya yakin banyak yang video pembelajarannya lebih bagus dari saya, cuman tidak berani untuk berbagi. Cuman dikumpulkan saja begitu ke link pengumpulan tugas akhir. Ya tidak bisa seperti itu juga gitu. Intinya mah ya itu Karena harus berani. ada Ada link yang harus penilaian. kita kirim ya, Bu ya. Mm-mm. Jadi penilaian kita juga IG kita, Facebook kita, YouTube kita tuh dipantau gitu. Apakah kita berani berbagi atau Iya, tidak ketika di level 3. benar. Jadi banyak yang Benar. bagus tapi malu untuk share. Akhirnya kok bisa sih Bu Ari yang masuk kok videonya lebih bagusan saya daripada Bu Ari gitu. Ya itu intinya karena saya berani untuk berbagi ketika di level 3 gitu. Iya, benar karena sejatinya kalau kita semakin banyak berbagi, maka ilmu yang kita dapatkan itu akan tetap berada pada kita ya, Bu ya. Makin melekat dia ya kan, Bu. Oke. Nah, mungkin jika tidak ada lagi pertanyaan, sebelum kita tutup, kita foto bersama dulu ya, Bu ya. Iya, silakan, Bu. Link Oke, absensinya, Bu. boleh. Bapak Ibu yang lain on kamera nanti kita kirimkan di grup. Jangan lupa Bapak Ibu semuanya diisi absensinya udah ada dikirim Bu Ari di link di kolom chat itu ada absensi Transdiktif 2024 itu yang diisi ya Bapak Ibu. Mohon jika ada link-link yang lain nggak usah diklik, nggak usah diisi. Dan ini apapun tidak ada dipungut biaya. Nanti sertifikat akan kita kirimkan ke email Bapak Ibu yang dari link absensi. Oke Bapak Ibu, yuk kita foto semuanya. Yang pertama kita foto senyum buncis, saya screenshot ya, buncis. Oke, sesi yang di slide yang kedua saya foto buncis. Oke, sekali lagi Bu, semangat, tangan semangat, semangat. Oke, semangat. 1, 2, 3. Oke, mungkin kalau nggak ada lagi kita tutup aja. Tutup ya Bu ya? Kita tutup ya. Oke, kita tutup aja webinar Transdiktif kita pada malam hari ini. Semoga apa yang disampaikan para narasumber bisa bermanfaat. Dan kalau ada kata-kata kami yang salah, kami mohon maaf. Kurang dan lebihnya kami mohon ampun kepada Allah. Cukup sekian untuk webinar kali ini. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Selamat Terima malam kasih juga. Bapak Ibu. Terima kasih Terima banyak. kasih. Terima kasih banyak Ibu-ibu. Terima kasih. Terima kasih telah meluangkan waktunya. Ya, sama-sama. Terima kasih ilmunya. Sarang yo. Terima kasih, Bu Email. Terima kasih Bu Desi, terima kasih Bu Eti, terima kasih Bu Ari udah mensponsori Zoom kita kali ini. Oke, izin keluar ya Bapak Ibu, anaknya udah mulai. Siap, Udah siap. mulai. Di masing-masing pasti anaknya udah mulai, ayo dong Mama, gitu ya kan. Oke, Bu Betul, izin ya betul. Bu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.